Baik teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.40. Sebelumnya suara saya apakah terdengar teman-teman? Terdengar, Kak. Oke. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kepada teman-teman biologi kelas B dalam acara praktikum mengenai histologi organ dasar, yaitu mengenai organ reproduksi dan imun. Nah, kali ini kita presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Ya. Silakan, saya berikan waktu untuk presensi hingga pukul 10.45. Baik teman-teman, karena saya sudah pukul 10.45, maka kita langsung mulai saja praktikum kita pada pagi hari ini, memasuki preparat yang pertama. Nah, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, sebelumnya untuk PPT apakah sudah terlihat?
Sudah, Kak. Sudah, Kak. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman untuk acara kali ini, yaitu mengenai organ reproduksi dan imun. Nah, sistem reproduksi yang pertama akan kita bahas yaitu pada organ reproduksi pria atau jantan ya, yaitu testis. Nah, organ reproduksi yang akan kita bahas kali ini adalah testis. Nah, di dalam testis ini akan terjadi suatu mekanisme yang disebut dengan gametogenesis. Ada yang sudah tahu belum gametogenesis itu apa? Di sini Pembentukan testis. gamet, Kak. Iya, betul. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel-sel gamet sampai menjadi sel gamet yang siap berperan dalam proses reproduksi dan berlangsung di dalam gonad. Nah, gonad itu jika pada mamalia itu sudah terdiferensiasi menjadi testis kalau itu jantan dan ovarium apabila itu betina. Nah, mekanisme pembentukan sel gamet pada organ jantan ini menjadi sel-sel yang aktif itu berperan dalam mekanisme reproduksi, perkembangannya, dan proses pembelahan selnya itu disebut sebagai spermatogenesis. Nah, kalau di sini untuk testis sendiri dia dibungkus oleh apa? Oleh skrotum. Jadi testis itu berada di dalam skrotum. Nah, yang kali ini cukup kita pahami di bagian ini, organ testisnya saja. Nah, ini adalah gambaran dari testis. Apabila kita potong testisnya, maka akan tampak seperti jalur yang ini, yang berkelok-kelok. Ini disebut dengan lobul. Ini disebut sebagai lobul ya teman-teman. Nah, di lobul ini, misal kita ambil satu, lobulus ini kita ambil satu. Maaf, ini yang berkelok adalah tubulus. Mohon maaf ya, tubulus seminiferus. Nah, kalau misalkan tubulus seminiferus ini kita ambil, kita potong satu ini, maka di sini akan tampak ada sel-sel spermatogenik. Nah, sel spermatogenik di sini itu ada spermatogonium, kemudian ada spermatosit primer, spermatosit sekunder, ada spermatid, dan juga spermatozoa. Oke, kita lanjut. Nah, spermatogonia sendiri itu ada dua tipe. Ada yang tahu tipenya ada tipe apa saja? Jadi spermatogonia ini atau spermatogonium itu ada dua tipe, yaitu ada tipe A dan juga tipe B. Nah, di tipe A dan juga tipe B ini perannya juga berbeda. Kalau di tipe A itu dia berperan sebagai sel cadangan, karena spermatogonia ini merupakan stem cell. Jadi kalau ini kan sperma diproduksi terus-menerus ya teman-teman. Jadi tidak mungkin tuh tidak ada cadangannya gitu. Karena sperma ini pada pria itu tidak seperti pada wanita. Kalau wanita itu kan mengalami menopause. Jadi sel telurnya itu akan berhenti diproduksi. Tapi kalau pria, spermanya itu akan terus diproduksi gitu. Nah, sedangkan tipe yang satunya adalah tipe B. Itu adalah spermatogonium atau spermatogonia yang berdiferensiasi. Nah, dia itu berdiferensiasi menjadi apa? Spermatogonia B ini dia akan menjadi spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini dia akan mengalami pembelahan menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder dia akan membelah menjadi spermatid. Nah, spermatid ini dia tidak akan membelah lagi, tapi dia akan mengalami perubahan bentuk menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa ini merupakan bentuk yang sempurna di mana dia punya flagel, terus dia juga punya kepala, ya. Flagelnya ini digunakan untuk bergerak atau berenang. Nah, dari penjelasan ini kan tadi kita ngambil tubulus seminiferus ya teman-teman. Berarti proses spermatogenesis ini terjadinya di mana? Terjadi di
saluran tubulus seminiferus yang terletak di dalam organ testis. Nah, spermatogonia ini awalnya itu dia punya 46 kromosom. Terus ketika dia membelah jadi spermatosit primer, terus kemudian jadi spermatosit sekunder, di sini kromosomnya jadi setengahnya, jadi 23. Nah, di sini tuh karena dia mengalami yang namanya meiosis. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah ambil saluran tubulus seminiferus 1. Kalau dipotong terus dijadikan preparat, itu penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan bagiannya ada banyak. Yang kita fokuskan hanya beberapa saja. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya lumen. Ini adalah lumen. Kemudian kalau teman-teman diminta mencari yang namanya spermatogonia atau spermatogonium. Jadi spermatogonia ini dia yang letaknya paling pinggir atau yang paling dekat dengan membrana basalis. Ini adalah membrana basalisnya dari saluran tubulus seminiferus. Nah, dia yang di sini ini adalah spermatogonia. Nah, di sini kan ada nih spermatogonia, ada yang tipe A dan juga tipe B. Kalau yang tipe A dia akan tampak lebih pudar. Sedangkan yang tipe B dia itu sudah mengalami penebalan sehingga dia akan lebih tampak lebih berwarna ya, lebih tebal gitu warnanya. Karena yang tipe B ini dia itu akan mengalami pembelahan menjadi spermatosit primer. Ini adalah spermatosit primer yang besar-besar seperti ini namanya spermatosit primer. Kemudian dia akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder. Setelah membelah menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid. Nah, spermatid ini dia akan mengalami perubahan bentuk menjadi spermatozoa. Nah, yang paling dekat dengan lumen adalah spermatozoa ini. Ini ya, yang ada ekornya, ada kepalanya. Mungkin bisa dibilang mirip seperti kecebong ya, teman-teman. Nah, ini satu lingkaran ini disebut dengan tubulus seminiferus. Di sela-sela tubulus seminiferus ini ada yang namanya jaringan interstisial. Ini adalah jaringan interstisial. Nah, di dalam jaringan interstisial kita akan menemukan yang namanya sel Leydig. Sel Leydig ini dia yang memproduksi atau menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam spermatogenesis. Nah, di sini juga kita bisa menemukan yang namanya pembuluh darah. Ini ya pembuluh darahnya. Nah, kemudian di dalam jaringan di dalam saluran tubulus seminiferus kita juga akan menemukan yang namanya sel Sertoli. Ini yang bentukannya beda. Kalau yang lain-lain kan ada spermatosit, kemudian spermatid, itu kan bentukannya bulat ya teman-teman. Kalau yang sel Sertoli dia bentuknya beda. Dia bentuknya tidak teratur seperti ini. Nah, sel Sertoli ini dia itu berfungsi untuk menyalurkan nutrisi. Kenapa tidak kapiler saja, kapiler darah saja yang masuk di tubulus seminiferus ini? Karena di sini ada spermatid dan juga spermatozoa. Mereka memiliki kromosom dengan jumlah 23. Nah, di dalam kapiler ini otomatis ada darah kan teman-teman, ada sel darah putih. Sel darah putih ini akan menyerang yang namanya suatu partikel atau zat asing yang mana jumlah kromosomnya itu tidak sama dengan sel kromosom dari tubuh. Nah, kromosom tubuh kita kan 46. Sedangkan spermatid dan spermatozoa itu kan hanya 23. Sehingga jika darah langsung masuk ke sini, ada kemungkinan bahwa kapiler darah masuk ke sini itu ada kemungkinan membahayakan spermatid dan juga spermatozoa yang ada di dalam saluran tubulus seminiferus. Kemudian ini kan sel Sertoli menyalurkan nutrisi. Jadi dia itu dibatasi oleh membrana basalis. Membrana basalis di sini dia tersusun dari otot polos ya teman-teman.
Nah, cara membedakan antara spermatosit primer dan sekunder itu bagaimana gitu. Jadi kalau spermatosit primer, dia itu tampak lebih besar, teman-teman. Sedangkan kalau yang spermatosit sekunder, dia itu lebih kecil. Nih, pokoknya dia posisinya agak lebih ke atas gitu, lebih ke membrana basalis. Tapi yang paling dekat dengan membrana basalis itu disebut sebagai spermatogonia. Ya, kita langsung masuk ke preparat ya. Nah, nomor satu lingkaran ini disebut sebagai tubulus seminiferus. Kemudian yang nomor 2 ini adalah lumen. Lumen itu yang rongga kosong itu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah sel Leydig. Sel Leydig yang bisa kita temukan di jaringan interstisial. Ini yang nomor 4 adalah jaringan interstisial. Di dalam jaringan interstisial tadi kita bisa menemukan apa? Apa saja? Ada yang masih ingat? Hormon testosteron bukan, Mbak? Penghasil. Ya, yang menghasilkan hormon testosteron tadi siapa? Sel Leydig. Iya, betul. Jadi, di jaringan interstisial ini kita bisa menemukan yang namanya sel Leydig dan juga pembuluh darah. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada spermatogonium. Ada yang masih ingat spermatogonium itu letaknya di bagian mana? Dekat dengan membran basalis. Betul. Jadi untuk spermatogonium atau spermatogonia ini dia letaknya di dekat dengan membrana basalis, paling dekat, paling pinggir bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah spermatosit primer nih di nomor 6 ini. Ke bawah lagi kita akan masuk ke spermatosit sekunder. Ke bawah lagi ini adalah spermatid. Spermatid ini spermatid ini dia akan berubah bentuk menjadi yang namanya apa tadi? Spermatozoa. Nah, ini yang kelihatan kecil-kecil kayak serabut ini adalah spermatozoa, ini ekornya ya, flagelnya. Kemudian di yang pinggir-pinggir ini terus ini adalah membrana basalis. Kemudian kalau mau nyari pembuluh darah tadi di bagian mana, teman-teman? Daerah interstisial. Iya, betul. Berada di jaringan interstisial kalau mau nyari pembuluh darah ini misalkan. Kemudian kalau sel Sertoli tadi nyarinya di mana? Di jaringan interstisial atau di saluran tubulusnya? Di tubulusnya, Mbak. Ya, betul. Nih. Bentuknya sudah berbeda ya kalau sel Sertoli sama yang spermatosit, spermatogonium gitu. Pas sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu kepada yang akan dijelaskan oleh Mbak Ari. Pada Mbak Ari dipersilahkan. Ya, teman-teman jangan lupa yang tadi menjawab pertanyaan, silakan menuliskan nama dan juga NIM di kolom chat ya. Halo Mbak Ari, apakah Mbak Ari sudah terhubung? Oke, sudah Kak Roma. Ya, semoga Mbak Ari. Bentar ya. Oke, apakah PPT-nya sudah kelihatan? Terlihat, Mbak. Oke, suara saya juga udah terdengar jelas ya teman-teman? Ya, Mbak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi betina ya. Di sistem reproduksi betina, seperti yang teman-teman ketahui atau sudah dipelajari sebelumnya, bahwa di sini itu terdapat ada uterus, kemudian ada serviks, vagina, ada ovari, ada apa yang itu belum dan lain-lain. Nah, yang menjadi perhatian kita pada praktikum histologi ini adalah ovari atau ovarium. Ovarium itu
ketika kita lakukan pemotongan akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya sistem reproduksi pada wanita itu sebenarnya lebih kompleks ya daripada pada reproduksi pria. Gimana kok lebih kompleks? Karena gini, sistem reproduksi pada pria yaitu kan menghasilkan sperma dan dapat dilakukan secara terus-menerus atau seumur hidup. Sedangkan pada wanita itu kan memproduksi ovum dan ovum itu dilepaskan secara berkala atau dalam suatu siklus. Nah, gitu. Organ yang melepaskan ovum di sini adalah ovari atau ovarium. Nah, oke. Di sini ada yang tahu nggak fungsi lain dari ovarium selain menghasilkan ovum? Mungkin ada yang tahu, boleh jawab teman-teman? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Mbak, buat tempat fertilisasi bukan ya, Mbak? Tempat fertilisasi. Belum tepat. Yang lainnya, ya. Mensekresi hormon. Perkembangan janin. Oh, perkembangan janin. Bukan. Jadi Bukan. Hormon steroid Dan estrogen. selain menghasilkan ovum melalui proses oogenesis, dia itu juga menghasilkan hormon ya. Hormonnya hormon seks, ada estrogen dan ada progesteron. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Tadi di ovarium itu ada proses yang namanya oogenesis. Kalau di yang spermatogenesis, kalau di ovarium itu ada oogenesis. Nah, oogenesis itu sebenarnya dimulai dari oogonium. Oogonium ini sudah ada sejak masih janin atau sebelum dilahirkan. Pada masa-masa akhir kehamilan itu biasanya janin itu udah ada namanya oogonium. Oogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Atau di sini folikelnya disebut sebagai folikel primordial. Oosit primer dia itu akan kayak seperti berhibernasi atau menunggu waktu yang tepat sampai dia itu masuk ke masa-masa pubertas. Jadi oosit primer ini dia itu akan non-aktif atau tidak aktif sampai si bayi tadi itu lahir dan menjadi dewasa. Ketika dewasa, si oosit primer ini nanti dia itu akan oosit sekunder dan badan polar, di mana kemudian si oosit sekunder ini akan menghasilkan ovum yang akan ditransfer ke ovida, kemudian akan melalui proses fertilisasi gitu. Kalau ada proses fertilisasi, berarti nanti ada proses kehamilan. Kalau enggak dibuahi, maka dia itu, si ovum itu akan ikut luruh bersama endometrium. Gitu ya teman-teman, jadi menstruasi gitu. Jadi seperti pada pria sebelumnya, bahwa kemampuan reproduksi pada wanita itu juga dimulai pada saat pubertas. Tapi bedanya kalau pada pria itu kan potensi untuk reproduksi itu bisa dikatakan seumur hidup atau dia itu dapat memproduksi sperma seumur hidup kecuali ada gangguan tertentu, misalnya penyakit-penyakit tertentu. Tapi kalau pada wanita itu ada batasannya, yaitu ada yang namanya menopause, di mana ovum itu sudah tidak dapat diproduksi sama si ovarium. Lanjut. Oh ya, sebelumnya jadi aktivitas dari si oogenesis, aktivitas dari proses pembentukan ovarium,
ovum ini dipengaruhi sama hormon yang namanya hormon FSH sama hormon LH. Kalau hormon FSH, ada yang tahu kepanjangan dari FSH dan hormon LH itu apa? Ada yang tahu nggak? FSH itu follicle stimulating hormone, kalau LH itu luteinizing hormone, Kak. Nah, benar. Jadi hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan hormon LH atau luteinizing hormone ya, yaitu berperan atau berfungsi untuk pematangan, perkembangan, serta kayak pembentukan si hormon tertentu. Di sini ada hormon seks tadi, yaitu hormon si estrogen sama si progesteron. Gitu ya teman-teman. Nah, kedua hormon ini tadi yang FSH sama LH tadi itu kayak dikode, kayak di apa ya? Ya dikode gitu sama yang namanya kelenjar gonadotropik GnRH yang ada di hipotalamus. Kita lanjut ke penampakannya. Nah, secara histologi itu seperti ini teman-teman. Jadi ovarium ketika diambil sampel kemudian dilakukan pembuatan preparat, jadilah seperti ini kurang lebih. Jadi di ovarium itu setelah masa pubertas itu sebenarnya ada 2 fase. Ada yang tahu fase apa aja? Ada yang tahu nggak? Ya. Jadi setelah masa-masa pubertas di ovarium itu ada 2 fase, yaitu ada fase folikuler yang ditandai dengan adanya banyak banget folikel-folikel, dan ada yang namanya fase luteal yang ditandai dengan adanya corpus luteum. Oke, ingat-ingat ya. Oke, kita ke histologinya dulu. Jadi, di ovarium itu yang menjadi perhatian kita pertama kali itu adalah bagian tepinya ini. Atau bagian yang paling luar. Ini disebut sebagai epithelium germinativum atau epitel germinal. Epitel germinal ini dia itu bentuknya kuboid selapis. Nah, yang melapisi ovarium bagian luar ini adalah epithelium germinativum, yaitu berbentuk kuboid selapis. Kemudian di bawahnya, di bawah epithelium germinativum itu ada jaringan ikat yang dinamakan sebagai tunika albugenia. Kalau di gambar yang ini adalah sel epitelnya, lapisan epitel, terus yang pink ini adalah jaringan ikatnya, yaitu tunika albugenia. Kemudian di sini juga ada korteks, ada medula. Korteks itu bagian tepi, ini korteks. Medula itu bagian tengah. Sebenarnya korteks itu sampai bagian sini, karena korteks itu kayak tempat menempelnya si folikel-folikel ini. Jadi di korteks itu banyak sekali folikel-folikel, kemudian ada fibrosit, kemudian ada serat retikuler, dan juga ada serat kolagen di sini. Tapi nggak kelihatan ya, nanti kalau teman-teman nunjuk, gini aja di garis saja. Ini berarti korteks. Sedangkan ada medula. Medula di sini ada gambar pembuluh darahnya. Nah, kenapa ada gambar pembuluh darahnya? Karena di medula ini merupakan kayak pusatnya pembuluh darah di ovarium. Nah, banyak sekali pembuluh darah. Jadi di medula ini pembuluh darah yang mengelilingi seluruh ovarium. Jadi ada pembuluh darah besar, kemudian memiliki cabang yang menyebar ke seluruh ovarium. Itu. Selain itu di medula itu ada juga selain pembuluh darah ada pembuluh limfe, ada syarafnya juga.
Selanjutnya setelah medula, setelah korteks, di sini ada folikel. Nah, folikel ini. Di sini ada folikel primordial. Folikel primordial itu merupakan folikel kayak cikal bakal calonnya folikel gitu. Jadi dia itu udah ada pada saat masih janin tadi, pada saat pembentukan pertama kali dari oogonium menghasilkan ini. Dia itu bentuknya sederhana. Dia itu memiliki oosit primer dan hanya dilapisi oleh selapis sel squamous atau sel pipih. Itu cirinya dari folikel primordial. Kemudian folikel primordial ini akan berkembang menjadi folikel primer. Nah, folikel primer ini jika dilihat juga seperti ini ya. Dia itu intinya masih oosit primer. Oosit primer, tapi di sini epitelnya dia itu sudah ini nanti ada dua, ada folikel primer unilaminar dan ada folikel primer multilaminar. Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Kemudian di folikel primer ini dia itu akan berkembang menjadi folikel sekunder. Nah, di folikel sekunder ini gimana sih cara bedainnya? Jadi di folikel sekunder ini sudah terbentuk antrum. Nah, ini loh antrum. Antrum itu kayak ruangan gini. Ini mana ini? Nah, ini sudah ada kayak ruangannya gini. Ini merupakan salah satu bahwa dia itu sudah mencapai ke folikel sekunder. Di antrum ini ada namanya liquor folliculi. Ada caranya yang disebut sebagai liquor folliculi atau cairan folikel. Yang juga banyak terdapat hormon estrogen. Terus di sini ada kayak nih, sudah ada yang melapisi. Ini sel-sel granula yang mengelilingi si oosit. Mengelilingi oosit yang disebut sebagai corona radiata. Ini oositnya masih oosit primer. Terus ada zona pellucida. Zona pellucida itu adalah zona di sekitar oosit. Jadi ini misal oositnya. Ini ada corona radiatanya, bulat-bulat ya. Karena terus di sini adalah zona pellucidanya. Ini zona pellucida, kemudian ini ada antrumnya. Ya teman-teman. Kemudian dari oosit folikel sekunder ini dia akan berkembang lagi menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff itu juga sama, tapi sama. Maksudnya dia udah sama memiliki antrum, memiliki corona radiata, zona pellucida. Namun antrumnya di sini semakin meluas. Dan si oositnya ini sudah menjorok ke suatu bagian atau suatu arah. Karena dia itu udah bersiap-siap untuk keluar dari folikel de Graaff ini. Kemudian folikel de Graaff yang sudah ditinggalkan, ini jadinya oositnya udah mature ya, udah matang. Dia udah akan menjadi ovum ke oviduct. Kemudian nasib si de Graaff ini ketika ditinggal sama si oosit ini, dia akan menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini udah kayak granular, sel-sel granularnya tadi. Sel-sel granular itu sel-sel yang bulat-bulat ini, itu udah kayak melipat-lipat gitu, udah menutupi seluruh bagian ini. Nah, corpus luteum apabila si ovum tadi tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, dia akan menjadi corpus albicans. Tapi kalau corpus albicans dan dia itu akan menjadi jaringan ikat atau terdegenerasi. Tapi kalau terjadi pembuahan sama si ovum atau terjadi proses fertilisasi sama si ovum, corpus luteum ini akan bertahan sampai terjadi kelahiran, karena corpus luteum ini juga akan menghasilkan
hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau aku jelasinnya terlalu cepat? Ada yang mau perlu diulangi lagi? Kak, izin bertanya. Iya. Yang tadi 2 fase di ovarium setelah pubertas itu apa aja ya, Kak? 2 fase. Jadi ada fase folikular sama fase luteal. Fase folikular ini loh, fase yang ada folikel-folikelnya sampai ada folikel di graft. Ini disebut sebagai fase folikular. Tapi kalau si oosit ini udah keluar, udah ke oviduct, dia kan tinggal korpus luteum nih. Berarti dia itu udah masuk ke fase luteal atau fase luteum dengan ditandai adanya korpus luteum. Seperti itu. Masih bingung? Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oh iya, yang bertanya dan menjawab silakan ditulis di kolom komentar ya namanya. Lanjut, kalau nggak ada yang tanyain lagi, lanjut ke histologi secara ini adalah preparat aslinya gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di jaringan di ovarium itu dilapisi oleh sel epitelium germinativum. Tadi ada yang tahu bentuknya apa? Tipenya apa? Squamous kah? Kuboid? Kuboid selapis. Ini ya. Nih. Ini dinamakan sebagai epitelium germinativum maksud saya. Kemudian di sini ada medula, ada korteks. Ada yang tahu perbedaannya tadi apa? Yang tahu nggak? Tadi udah aku jelasin tadi. Yang korteks itu tempat menempelnya folikel-folikel. Terus yang medula itu ada pembuluh darah yang mengelilingi ovarium. Oke, boleh seperti itu. Jadi di korteks itu merupakan bagian tepi ya. Bagian tepi sini. Kalau ditarik garis seperti ini ya. Ini bagian korteks. Jadi korteks itu kayak tempatnya melekatnya si folikel. Bagian tepi. Inilah. Disebut aja sebagai korteks karena di sini banyak kali folikel. Ya toh? Gitu. Lah, bagian tengah ini adalah bagian medula. Di sini banyak sekali pembuluh darah. Jadi ketika pewarnaan ini dengan menggunakan hematoksilin eosin, ini ada sel-sel eritrositnya kelihatan. Ya toh, merah-merah. Nih. Ini udah masuk ke bagian medula. Itu ya. Atau disebut juga sebagai vas sanguinum. Ya, vas sanguinum. Jadi di medula itu ada yang namanya vas sanguinum atau pembuluh darah. Kemudian di sini dari atas dulu lah, dari bawah dari atas. Folikel primer unilaminer. Jadi di sini nggak ada folikel primordial ya teman-teman, adanya folikel primer unilaminer. Unilaminer karena dia itu tampak sederhana. Dia itu hanya dikelilingi oleh sel epitel kuboid. Sel epitel kuboid dan hanya terlihat seperti selapis aja gitu. Jadi dia unilaminer. Tapi ketika si folikel ini sudah dikelilingi oleh sel-sel granular maupun sel-sel epitelnya, yaitu kayak gini nih. Nah, ini disebut sebagai, ini kan kelihatan udah tebel banget toh. Nih. Ini adalah sel pelapisnya. Ini disebut sebagai folikel primer multilaminer. Tuh. Nah, di folikel primer multilaminer ini nanti ada yang namanya
TK folikuli internal, ada TK folikuli eksternal. Nanti aku jelasin lebih rinci lagi ya. Salah, oosit sekunder maksudnya. Oke, ini kemudian ini adalah folikel sekundernya. Folikel sekunder ditandai dengan adanya antrum. Nah, mana sih antrum tuh Mbak? Ini loh antrum adik-adikku. Ini antrum. Ini loh bagian yang putih, yang nggak terwarnai, yang nggak ada bulut-bulutnya, yang nggak ada granularnya. Ini disebut antrum. Antrum ini berisi liquor folikuli atau cairan folikel. Nah, di sini juga ada hormon-hormonnya. Salah satunya adalah hormon estrogen. Kemudian ini loh intinya, ini juga masih oosit primer ya. Walaupun folikelnya sekunder, tapi oositnya masih primer. Oosit primer yang dilapisi oleh sel-sel granula. Nih, sel-sel granula yang membentuk kayak dia itu kan mengelilingi ya, kayak mahkota gitulah. Nah, makanya disebut sebagai corona radiata. Corona itu artinya mahkota, radiata itu artinya memancar. Gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi corona radiata. Kemudian ini ada kayak jembatan yang menghubungkan antara corona radiata dengan sel-sel granularnya disebut sebagai cumulus ooporus. Ini masih di tengah ada cumulus ooporus. Nah, ini disebut sebagai sel granular. Oke. Setelah itu dia kan oositnya keluar tuh, udah menjadi ovum, udah hilang, jadilah corpus luteum. Nih, corpus luteum itu kalau dilihat di preparat asli seperti ini ya. Ini corpus luteum. Jadi udah nggak ada oositnya nih, cuma sel-sel granular aja. Lah corpus luteum kalau nggak ada fertilisasi sama si ovum jadilah corpus albican, terus terdegenerasi, hilanglah itu. Kemudian udah udah gitu. Kita lanjut ke yang lebih jelasnya lagi. Set. Oke. Di sana tadi nggak ada folikel primordial. Di sini ada yang gambar jelas, ada folikel primordial. Ada yang tahu nggak tadi di folikel primordial itu kan merupakan folikel yang paling sederhana. Ada oosit primernya. Tadi dilapisi oleh sel apa? Oositnya tadi dilapisi oleh sel gimana? Sel epitel yang gimana, teman-teman? Sel epitel yang pipih. Sel epitel yang pipih atau squamous. Jadi cuma dilapisi, dah ini doang aja. Nah, ini berarti dia itu adalah folikel primordial atau kayak folikel permulaan. Kalau nunjuk folikel primordial berarti ini. Folikel primordial. Ini adalah folikel primordial. Udah ya. Lanjut ke folikel selanjutnya. Nah, di sini ada folikel primer unilaminar dan multilaminar. Seperti yang aku jelasin tadi, ini adalah folikel unilaminar. Karena di sini masih hanya kayak sederhana gitu aja. Masih sederhana, terus dia itu selnya kuboid, oositnya juga masih primer. Atau masih primer ya. Kemudian belum terbentuk antrum. Tapi udah ada yang namanya zona pellucida. Zona pellucida itu ini loh teman-teman, yang putih ini. Yang kayak melapisi si oosit sebelum dilapisi sama corona radiata. Atau sebelum terbentuknya
antrum, belum ada antrumnya. Jadi kayak tepi-tepian gini ada cairan yang melapisi si oosit primer ini. Terus ada TK folikuli eksterna, ada TK folikuli interna. Jadi TK itu merupakan sebenarnya adalah jaringan ikat. Tadi kan di sini kan juga ada jaringan ikat, ada jaringan ikat toh. Lah jaringan ikat itu akan berdiferensiasi mengelilingi si folikel ini tadi. Nah, ini merupakan jaringan yang panjang-panjang. Teman-teman bisa lihat di sini ada jaringan yang panjang-panjang, kan ini lebih bulat-bulat ya, lapisan granuler. Ini adalah TK-nya. TK interna itu adalah yang di dalam, ada lapisan di dalam gini. Ini ya. Kalau eksternal berarti dia itu ada yang di luar. Tuh ya. Nih. Ini TK internal. Nanti diperjelas aja kalau nggak jelas ya di gambarnya. Terus yang internal, eksternal. Eksternal itu kan berarti luar. Nah, ini TK internal, ini TK eksternal, ini lapisan granulernya. Ini lapisan granulernya. Granuler atau lapisan granulosa ya. Epithelium germinativum ini. Terus oosit primer ini, folikel primer, liquor foliculi. Kalau liquor foliculi berarti di sini. Ya, sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak kita ke yang sekunder. Belum ya? Kita lanjut ke sekunder aja. Oke, di sekunder ini udah kompleks. Seperti yang aku katakan tadi, di sekunder itu udah ada antrum. Nih, antrum. Antrum itu adalah bagian yang ini loh, putih-putih ini loh. Nah, ini antrum di sini, itu antrum. Ini ada hormon estrogennya. Kemudian ini namanya corona radiata. Nih, corona radiata. Atau lapisan apa namanya si granular yang yaitu mengelilingi oosit. Kemudian di sini ada zona pellucida nih. Ini kan oositnya ya, oosit primernya. Kemudian ini kan ada bagian yang putih-putih bukan oosit nih. Ini adalah zona pellucidanya. Ini antrumnya. Oke. Ini corona radiatanya. Ini juga sama. Mana ini nantinya? Tuh. Liquor foliculi berarti cairannya ini. Terus lapisan granulosa itu berarti ini yang gede banget nih, yang bulat-bulat ini. Terus setelah dia itu folikel sekunder, lanjut ke folikel digraph. Folikel digraph bedanya sama sekunder, dia itu antrumnya itu lebih luas teman-teman. Nih, dia lebih luas, lebih besar kan? Lebih luas, lebih besar. Terus dia ini masih ada corona radiatanya ini. Terus ada jembatan yang menghubungkan dengan sel granular di tepinya. Ini disebut sebagai cumulus ooporus. Nih, cumulus ooporus. Terus ini ada zona pellucidanya di sini. Ini zona pellucida yang putih-putih ini. Ini zona pellucida. Salah. Zona pellucida di antrum. Di corona radiata. Kemudian ini. Terus ini lapisan granulositnya dan ini oositnya udah sekunder. Oositnya udah sekunder. Dia itu udah siap untuk dilepaskan untuk menjadi ovum. Tuh. Dan dia itu udah kan tadi kalau folikel sekunder itu masih di tengah, dia itu udah menepi ke sebuah sisi. Jadi nanti ini akan pecah. Dia akan pecah keluar terus akan ke oviduct. Setelah itu jadilah folikel yang ditinggalkan tadi, jadilah si corpus luteum tadi. Di corpus luteum itu ini yang udah nggak ada oositnya, gambar jelasnya jadi cuma lapisan-lapisan kayak sel-sel granulosa aja.
dia itu kayak semakin meluas gitulah ya. Jadi dia itu kayak menutup yang bagian tadi sini tadi, yang bagian kosong-kosong tadi udah tertutup sama si lapisan granulosa. Lah di corpus luteum ini apabila tidak dibuahi si ovum tadi, dia itu akan berdegenerasi. Waktunya itu kurang lebih 14 hari. Berdegenerasi, lalu difagositosis. Atau enggak, dia itu akan berubah ke corpus albicans. Tapi, setelah itu akan terbentuk folikel baru ya. Tapi kalau dia itu si ovum itu tadi dibuahi, itu ketemu sperma, terjadi fertilisasi, maka dia itu tidak terdegenerasi. Dia itu akan tetap ada. Fungsinya untuk apa? Dia itu fungsinya untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan pada masa-masa kehamilan. Di sini ada hormon LH. Hormon LH tadi kan nama lainnya kayak hormon kehamilan gitu. Selain itu dia juga akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron tadi. Ini adalah corpus luteumnya. Ini corpus luteum yang gede banget nih. Nomor 2 ini adalah corpus albicans. Ini corpus albicans. Sama sih sebenarnya, cuma beda aja bentuknya. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke preparat selanjutnya? Ada nggak? Atau ada yang masih dibingungkan? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ke Mas Diba ya. Ya, teman-teman udah pada presensi belum? Sudah, Kak. Ya, Sudah, Kak. kita lanjutin ya. Baik. Nah, kali ini kita masuk ke salah satu organ dalam sistem imun, yaitu limfa. Nah, sistem limfatik ini dia itu adalah sistem sirkulasi sekunder yang fungsinya itu mengalirkan limfa atau getah bening dalam tubuh yang berasal dari cairan atau protein yang hilang. Limfa ini juga dianggap sebagai sistem pelengkap dalam imunitas tubuh. Nah, sistem limfa itu mempunyai beberapa fungsi, contohnya dalam tempat untuk proliferasi limfosit, makrofag, dan sel darah putih. Lalu ada juga tempat untuk menguraikan sel darah merah dan hemoglobin. Lanjut. Nah, ini contoh preparatnya, yang ilustrasi preparatnya. Yang pertama itu ada kapsul atau jaringan ikat yang melindungi organ limfa. Setelah ada kapsul, ada trabekular atau jaringan ikat yang ada di dalamnya dalam limfa, dan itu tuh terdapat pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Selain trabekular dan kapsul, ada juga pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih itu yang seperti ini. Di tengahnya ada germinal center yang tempat membelahnya atau proliferasi limfosit. Dan di dalam pulpa putih dan germinal center di sini juga ada arteri sentral atau arteri folikularis. Lalu ada juga, ini kan tadi pulpa putih. Setelah itu ada pulpa merah yang berisi sinusoid atau pembuluh darah kecil. Ini emang agak, kalau untuk pulpa merahnya agak kecil kelihatannya. Di sini ada, kalau diperbesar lagi, ini pulpa putihnya,
Lalu ada germinal center, tempat proliferasi sel darah putih. Ada arteri sentral atau arteri folikularisnya. Lalu ada arteri trabekular atau arteri yang ada di jaringan ikatnya. Lalu ada sinusoid yang kelihatan kecil atau pulpa merah atau pembuluh darah kecilnya. Lalu ada splenic cords-nya. Lanjut, ini salah satu preparat yang diwarnai menggunakan pewarnaan Mallory-Hazan. Ini ada jaringan ikat atau kapsulnya yang melindungi organnya. Lalu ada trabekularnya di sini. Di dalam trabekular ini ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh vena. Lalu ada juga pulpa putih. Yang ini ada germinal centernya, ada arteri folikularisnya atau arteri sentralnya. Lalu ada pulpa merah yang berisi splenic cord dan sinusoid atau pembuluh darah kecil. Ini salah satu contohnya. Ini maaf nggak kelihatan. Yang pertama di sini tuh menunjuk bagian luarannya, yaitu bagian kapsul yang berfungsi untuk melindungi organnya yang terbentuk dari jaringan ikat. Lalu ada pulpa putihnya yang digunakan untuk proliferasi sel darah putih seperti limfosit, makrofag, dan lain-lain. Ada germinal center di tengah, ada arteri sentralnya yang warnanya kekepingan, di sini juga ada, atau arteri folikularis, ada sinusoid atau pulpa merahnya. Lalu ada trabekular yang di situ ada pembuluh darah arteri dan juga ada pembuluh darah vena. Makasih, sampai sini ada pertanyaan untuk bagian sistem limfatik. Kalau nggak ada, saya balikin ke Karomah. Makasih semua. Terima kasih Mas. Untuk selanjutnya yaitu kita laksanakan post test ya teman-teman. Dari Mas Diba, bagaimana link post testnya sudah? Kita mulai post test nanti pukul 11.40 ya. Itu posisinya di mana itu?
Halo Mbak Arif. Udah macet. Oke. Teman-teman, untuk link past testnya sudah saya kirimkan di kolom chat, silakan dikerjakan sampai pukul 11.50 ya.
Baik, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan ya teman-teman. Bagi yang belum mengumpulkan, segera dikirim. Oke, terima kasih. Karena teman-teman sudah mengerjakan post test, kemudian mengikuti praktikum juga. Kita cukupkan sesi praktikum kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila masih ada pertanyaan, bisa disampaikan kepada asisten masing-masing ya teman-teman. Kemudian untuk praktikan, yang merasa tidak mengikuti atau tidak mengikuti salah satu kegiatan praktikum dari acara 1 sampai 9 bisa segera menghubungi asistennya masing-masing. Karena untuk minggu depan adalah jadwalnya kita untuk inhal. Jadi hari ini adalah acara dari praktikum histologi yang terakhir. Kami dari asisten memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama mendampingi teman-teman dalam praktikum histologi dan anatomi banyak melakukan kesalahan dan masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya cukup sekian. Apakah sampai saat ini ada pertanyaan dari teman-teman? Jika tidak ada, maka saya cukupkan. Kita tutup acara praktikum histologi anatomi yang ke-9. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama.